Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kali ini kita akan melakukan demonstrasi percobaan mengenai tegangan permukaan zat cair. Jadi di sini zat cair yang akan kita gunakan itu adalah larutan sabun. Berikut adalah alat dan bahannya. Larutan sabun itu sudah ada di dalam gayung di sini ya. Sudah ada larutan sabun di situ. Kemudian kita juga menggunakan raca Ohaus. Kemudian ada penggaris. Kemudian alat berikutnya adalah 2 buah batang untuk nanti tempat dari terikatnya benang. Kemudian yang terakhir ada statif. Baik, untuk langkah percobaannya sendiri, yang pertama kita akan melakukan penimbangan terhadap batang logam yang tadi sudah dipersiapkan. Kita timbang 2 batang ini secara terpisah, jadi masing-masing dilakukan penimbangan. Ditaruh saja di raca Ohaus, kemudian nanti kita sesuaikan pembacaannya. Hasil pembacaan penimbangan ini kita catat di bagian tabel 1 di kolom massa batang. Oke, nah langkah berikutnya setelah kita tadi melakukan penimbangan terhadap batang logam yang tersedia, langkah berikutnya adalah kita menyusun batang logam di statif, kemudian kita hubungkan dengan benang sehingga membentuk konfigurasi seperti ini. Jadi ada 2 batang logam yang saling terpisah satu sama lain, kemudian mereka dihubungkan atau terhubung dengan benang. Oke, nah setelah kita memiliki konfigurasi yang seperti ini, langkah berikutnya kita akan melakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah jarak antara satu slot pada batang statif dengan slot yang satunya atau yang sebelahnya. Kita ukur berapa panjangnya. Nah, panjang atau jarak dari satu slot ke slot yang sebelah kanan, di slot kiri dan slot sebelah kanan, itu dimasukkan ke dalam tabel 2 bagian kolom 2A. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran bagian tersebut, langkah berikutnya kita melakukan pengukuran bagian jarak batang 1 dengan batang kedua. Nah, jarak antara batang 1 dan batang 2 ketika belum diberi larutan sabun itu nantinya akan kita catat sebagai nilai 2H pada tabel 2. Oke, nah sebagai informasi, nilai 2H atau nilai ketinggian jarak dari batang 1 ke batang 2 itu nantinya akan kita variasikan 3 kali variasi. Di situ di tabel 2 terlihat ada percobaan ke 1, 2, dan 3 itu nantinya untuk 2H yang bervariasi. Jadi nilai jarak batang 1 dan batang 2 itu akan kita variasikan 3 kali. Nah, kita akan mencoba satu kolom atau satu baris. Misalkan untuk 2H yang sekian, kita akan tentukan nilai atau kita akan isi pada kolom 2A itu datanya seperti apa. Caranya adalah di sini larutan sabun yang tadi sudah kita persiapkan, kita masukkan pelan-pelan dari batang bagian bawah, kemudian kita bawa sampai ke atas sampai batang bagian atas ikut tercelup ke dalam larutan sabunnya.
Baik, sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk pengolahan data di modul F2 ini, atau tegangan permukaan larutan sabun. Jadi di sini kata kunci yang kita perhatikan itu adalah tegangan permukaan. Setelah Anda menyimak video mengenai instruksi pelaksanaan praktikum, Anda akan mendapatkan beberapa buah data yang sudah dicatat pada tabel. Jadi data-data yang sudah diisi di sini itu adalah data yang kalau di praktikum itu diambil oleh praktikan, tetapi karena di sini diasumsikan sedang menjalani kuliah atau praktikum daring, maka data-data tersebut disediakan oleh lab. Anda tinggal melakukan pengolahan data tersebut. Oke, kita mulai dulu dari tabel 1. Jadi tabel 1 itu sangat simpel ya. Di situ hanya ada tabel yang menjelaskan informasi mengenai massa batang yang kita pakai. Ada 2 buah batang yang kita pakai. Katakanlah di sini saya mengambil contoh yang batang 1 itu 5,1 gram masanya, kemudian untuk batang kedua itu 5,2 gram. Nah, pengolahan data untuk tabel 1 itu yang perlu dilakukan hanyalah mencari massa rata-rata dari kedua buah batang ini serta sesatan atau errornya, begitu ya. Ya, ini untuk poin sekali ya, karena hanya ada 2 data, maka kita bisa mengetahui bahwa massa rata-rata itu adalah massa batang 1 tambah massa batang 2 dibagi dengan 2, gitu. Sedangkan untuk deltanya sendiri atau sesatan dari massa tersebut, kita juga menghitungnya dengan sangat simpel saya kira. Dan ini juga sudah dilakukan pada sesi modul sebelumnya, yaitu di modul M1. Di situ juga ada perhitungan mengenai sesatan dengan beberapa buah data, dan pada intinya kita melakukan hal yang sama seperti halnya pada modul M1 tersebut. Hanya saja di sini massa yang atau informasi yang kita miliki itu adalah informasi mengenai massa batang. Nah, untuk menghitung deltanya atau sesatannya sendiri itu pada intinya tinggal data pertama dikurangi dengan data rata-rata. Di sini diberi tanda mutlak untuk mengindikasikan bahwa jika nilai ini atau nilai perhitungannya itu negatif, maka akan diubah otomatis menjadi positif. Kemudian ditambahkan dengan massa batang kedua dikurangi massa rata-rata dibagi dengan jumlah data. Dalam kasus ini jumlah datanya yaitu 2 buah. Nah, sesimpel itu, karena memang datanya juga hanya 2 buah, sehingga kita langsung bisa melakukan perhitungan terhadap sesatan massa batang ini. Seperti itu. Oke. Itu untuk perhitungan di tabel 1. Kemudian untuk tabel 2, ini caranya sedikit lebih panjang, walaupun bisa dikatakan masih cukup pendek juga untuk ukuran pengolahan data. Nah, di sini kita punya data 2A, 2B, dan 2H. Kemudian yang perlu kita cari itu adalah nilai T. T besar di sini itu mengindikasikan atau mendeskripsikan tegangan permukaan dari larutan sabun yang kita gunakan pada percobaan tadi. Nah, untuk mencari T-nya itu kita bisa merefer ke panduan praktikum. Di panduan praktikum bagian teori dasar atau bagian teori itu ada
Persamaan dasarnya itu seperti ini. Nah, mengenai tegangan permukaan ini sendiri, nanti mungkin secara lebih mendetail itu akan dibahas ketika perkuliahan berlangsung atau di perkuliahan fisika dasar ya. Tapi pada intinya persamaan dari tegangan permukaan itu adalah tegangan permukaan itu sama dengan gaya dibagi dengan bentuk geometris dari bidang yang membentuk atau yang ditegangkan, seperti itu ya bahasa mudahnya. Dalam hal ini gaya yang berlaku atau gaya yang berperan dalam tegangan permukaan larutan sabun ini adalah gaya berat, atau dalam hal ini berarti sama saja dengan gaya gravitasi, sehingga kita simply hanya memasukkan M kali G, di mana M itu adalah massa batangnya dan G itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian 2 kali bentuk geometris seperti ini ya, A plus B plus H kuadrat per A minus B. Ini timbul dari bentuk geometris dari larutan sabun yang terbentuk akibat adanya tahanan oleh kedua batang dan benang yang tadi sudah kita praktekkan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita melihat data, itu informasi yang tertera pada data itu masih berupa angka 2A, kemudian 2B, dan 2H. Sedangkan pada perhitungan di dalam kurung ini, itu sudah terpisah masing-masing. Jadi ada A, ada B, dan ada H di situ. Maka yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah Anda terlebih dahulu mendeskripsikan nilai masing-masing. Jadi Anda cari tahu dulu nilai A itu berapa. Berarti A itu berarti kan setengah kali 2A begitu ya. Kemudian B ya berarti setengah kali 2B, dan H itu sama dengan setengah kali 2H. Dengan demikian, data-data yang tertera pada tabel ini Anda bagi 2 terlebih dahulu, atau Anda kalikan dulu dengan setengah untuk memperoleh nilai A, B, dan H. Begitu. Nah, setelah Anda memperoleh nilai masing-masing ini, A, B, dan H ini, barulah nanti tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang tertera pada rumus 4.1. Kemudian sebagai informasi tambahan lagi, nah ini ya, mungkin sebagai gambaran sedikit, bentuk geometris dari A plus B plus H kuadrat per A minus B itu dibentuk oleh bagian ini, bagian yang diarsir ini. Itu adalah konsekuensi dari geometris akibat adanya tegangan permukaan di larutan sabun, di mana yang sebagai tumpuannya itu adalah sisi-sisi benang serta 2 buah batang ini, begitu. Oke, nah di sini sebagai catatan, di paling bawah, bagian paling bawah itu ada ketentuan untuk memakai nilai atau harga G sama dengan 9,78 meter per second kuadrat. Jadi kita pakai percepatan gravitasi, nilainya 9,78 meter per second kuadrat, begitu. Sehingga kita tinggal memasukkan di sini, saya tulis di bagian sini ya, jadi T sama dengan, kita refer lagi persamaan yang tadi. Nah, T sama dengan M kali G dibagi 2 A plus B tambah H kuadrat per A min B, gitu.
Atau kalau ini misalkan mau diberi kurung juga tidak masalah, itu sama saja. Nah, untuk memasukkan data-datanya, kita sudah punya A di sini, tinggal dimasukkan, kemudian B juga tinggal dimasukkan. Yang bagian kanan juga sama, ada A, ada B, dan ada H, itu semua tinggal dimasukkan. Kemudian M yang kita pakai atau yang kita gunakan itu adalah massa batang, dimana kita tadi sudah mencari massa rata-ratanya. Maka di sini untuk menghitung nilai T atau tegangan permukaan, kita memanfaatkan nilai massa rata-rata tersebut. Jadi ini kita gunakan nilai massa rata-rata, kemudian G-nya kita masukkan 9,78 meter per second kuadrat. Jangan lupa bahwa di sini satuan dari 9,78 itu adalah meter per second kuadrat, sedangkan satuan pengukuran kita A, B, dan H itu masih dalam satuan cm. Jadi jangan langsung dimasukkan 9,78, tapi Anda ubah terlebih dahulu ke satuan cm per second kuadrat. Ya, ini juga simpel ya, tinggal dikalikan 100. Jadi 978 cm per second kuadrat. Nah, nilai inilah yang nantinya Anda gunakan untuk dihitung sebagai G, sehingga nanti diperoleh nilai tegangan permukaannya. Begitu. Baik, saya kembali ke tabel sebentar. Nah, ini di tabelnya ini mungkin agak kurang sedikit ya. Nah, di sini kan kolom tegangan permukaan atau T ini seolah-olah hanya mengindikasikan nantinya hanya ada satu nilai, karena ini adalah kolom T yang rata-rata. Sedangkan seharusnya, nah ini mungkin ada kekeliruan juga sedikit dari kami, seharusnya itu nanti kolomnya ditambah lagi satu buah kolom seperti itu. Ya, ini yang mengindikasikan nanti nilai T masing-masing. Jadi nanti ada 3 buah T di situ. Jadi ini, nah jadi seharusnya ada 3 buah kolom tambahan ya. Jadi bagian atau kolom T rata-rata ini letaknya di paling kanan. Di kolom sebelumnya itu ada kolom yang 3 baris seperti ini, yang untuk menghitung T masing-masing. Jadi ada T ke 1, kemudian ada T ke 2, dan ada T ke 3 gitu. Dimana untuk T ke 1 sendiri itu nantinya juga ada 3 buah 3 buah baris ya. Coba saya berikan gambaran apa yang saya maksud. Nah, maksudnya seperti ini mohon maaf karena kolomnya dadakan, tapi ya mungkin Anda mengerti apa yang saya maksud ya. Ini mungkin saya perpanjang sedikit, mohon maaf kalau tidak rapi, karena ini memang ada kekeliruan dalam pembuatan kolom pada laporan sementaranya. Nah, intinya seperti ini. Jadi untuk T masing-masing, jadi ada ke 1, ada percobaan ke 1, ada percobaan ke 2, dan ada percobaan ke 3. Untuk masing-masing percobaan itu kan ada 3 nilai
2B ya, sehingga otomatis juga ada 3 nilai B-nya. Maka di sini Anda hitung masing-masingnya terlebih dahulu. Jadi ada T untuk percobaan ke-1 untuk nilai 2B 4,6, kemudian untuk nilai 2B 4,5 masukin ke sini, kemudian untuk 2B 4,5 yang nomor 3 dimasukkan ke bagian ketiga, begitu. Yang bawah-bawahnya juga sama seperti itu, sehingga nanti masing-masing percobaan Anda memperoleh 3 buah nilai tegangan permukaan. Nah, setelah itu barulah Anda bisa menghitung nilai tegangan permukaan rata-rata. Jadi ya dari 3 buah tegangan permukaan ini Anda tinggal mencari rata-ratanya. Saya kira ini juga simple ya. Jadi untuk mencari tegangan permukaan rata-rata, T rata-rata begitu, saya ambil satu contoh, misalkan untuk di percobaan pertama atau percobaan ke-1, maka akan ada kita sebut saja misalkan T11 gitu ya, T11 percobaan ke-1 baris ke-1, kemudian tambah T12 tambah T13, jadi percobaan ke-1 baris kedua, kemudian T13 berarti percobaan pertama baris ke-3. Nah itu kan ada 3 data, itu semuanya dijumlahin, kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu 3 buah data, 1, 2, 3. Itu Anda akan peroleh nilai tegangan permukaan dari percobaan ke-1. Percobaan kedua dan percobaan ketiga caranya sama. Kemudian untuk delta T-nya atau untuk sesatan tegangan rata-ratanya, ini saya kasih ini aja ya, T ke 1. Ini juga sama ke 1 misal. Nah, untuk delta T-nya juga sama seperti ketika kita mencari delta-delta yang sebelumnya, misalkan seperti delta M juga itu sama. Tinggal data pertama berarti T11 begitu, misalkan dikurangi T rata-rata tambah dan ditambah dengan T12 kurangi T rata-rata dimutlakin sampai ketiga, jadi T13 kurangi T rata-rata. Nah ini semua nanti dibagi dengan jumlah data, berarti dibagi dengan 3 gitu. Ini nanti Anda akan peroleh nilai T rata-rata dan delta T-nya. Untuk percobaan ke-1, contohnya satu paket ini hanya untuk percobaan ke-1 ya, 2 buah ini. Untuk percobaan kedua dan percobaan ketiga caranya sama, begitu. Nah, seperti apa idealnya untuk masing-masing percobaan ini? Nah, nanti Anda akan lihat bahwa idealnya untuk nilai tegangan permukaan dari ketiga percobaan ini itu sama atau mendekati atau saling mendekati lah nilainya, seperti itu. Itu konsekuensi dari konsep dari tegangan permukaan, karena kita sedang membahas hal yang sama sebetulnya. Jadi tegangan permukaan larutan sabun, hanya dibedakan saja masalah beberapa besaran atau beberapa variabelnya. Sedangkan untuk nilai akhir tegangan permukaannya itu idealnya itu sama atau mirip-mirip antar ketiganya. Kalau misalkan ternyata beda jauh antar satu sama lain, maka itu bisa dimasukkan ke dalam analisis. Kira-kira menurut Anda atau menurut referensi yang Anda temukan itu kenapa bisa menjadi ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau perbedaannya masih sedikit dan dirasa normal, itu berarti hanya masalah variasi ya, bukan karena ada kesalahan pengambilan data, begitu. Oke, itu untuk perhitungan di
modul F2 mengenai tegangan permukaan larutan sabun. Dan pertanyaan akhir ini sebetulnya juga sudah terjawab oleh perhitungan yang barusan saya jelaskan. Jadi untuk nomor 1 misalkan buatlah tabel pengamatan yang jelas, itu berarti nanti Anda tambahi lagi kolom di tabelnya ya, seperti itu. Ya kalau yang di sini ini sama, masih kurang satu kolom tadi, kolom untuk T saja yang nilainya ada 3 buah masing-masing itu. Nanti Anda perbaiki di laporan akhir. Kemudian hitunglah T untuk masing-masing pengukuran, itu juga sudah kita bahas. Jadi nanti untuk jawaban pertanyaan akhir, misalkan perhitungannya sudah Anda lakukan di bab perhitungan atau pengolahan data, maka di jawaban pertanyaan akhir boleh dituliskan saja terlampir di bab perhitungan atau terlampir di bab pengolahan data, seperti itu. Begitu pula untuk yang nomor 3, itu juga sama. Oke, saya kira itu untuk modul F2 mengenai tegangan permukaan larutan sabun. Terima kasih.